warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widuri Permata Anggarwini Rais SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD SMP Negeri 1 Atap 4 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada pagi hari ini saya ditemani seorang narasumber spesial. Beliau adalah Ibu Gusti Ayu Bambang. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Makassar. Narasumber kita yang kedua, setelah tadi kita berbincang-bincang bersama dengan Ibu Ayu Bambang, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Makassar, saat ini saya ditemani dengan Bapak Laluwaride Hadinata SPD NPD. Beliau adalah Kepala Sekolah tempat saya mengabdikan diri. Pertama-tama ya saya mengidentifikasi ya permasalahan di sekolah yang merupakan problematika atau mana termasuk melalui diskusi. Di diskusi ini saya lakukan dengan tim manajemen ya, dan kemudian saya meminta dan mendengarkan laporan-laporan kemudian dari siswa dan melibatkan juga orang tua. Jadi yang pertama itu saya mengidentifikasi permasalahan yang tentang etika atau pendidikan moral itu melalui diskusi dengan para guru tentunya, kemudian mendengarkan laporan baik dari pihak siswa dan guru juga, kemudian dari wali murid juga, serta melalui pengamatan langsung. Ya, analisis situasi dan penilaian moral juga saya gunakan untuk menentukan apakah masalah tersebut bersifat etis atau hal-hal yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi melalui diskusi Ya. dulu ya. Jadi yang pertama itu saya mengidentifikasi permasalahan yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral itu melalui diskusi dengan para guru tentunya, kemudian mendengarkan laporan baik dari siswa, kemudian guru juga, kemudian dari wali murid juga, serta melalui pengamatan langsung. Ya, analisis situasi dan penilaian moral yang saya gunakan untuk menentukan apakah masalah tersebut bersifat etis atau hal-hal yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Melalui membentuk sebuah tim. Jadi tim kecil dulu yang terdiri dari perwakilan ada guru, ada siswa, ada orang tua murid juga. Kita libatkan sama dalam tim tersebut. Kemudian kita diskusikan tentang kasus yang terjadi, ya. Kemudian dari sanalah kita berpikir untuk mengambil satu prinsip berpikir yang berbasis hasil akhir ya, yang sering kita kenal dengan istilah M ya, ada ya. Oh ya, kebetulan ya kita betul. Jadi kemudian ada juga cara berpikir dengan berbasis asal Ini sedikit kompleks karena dua-duanya dalam posisi benar dan benar, sehingga saya harus melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kita diskusikan menggunakan pendekatan berbasis keadilan dan hasil akhir untuk memastikan bahwa setiap keputusan pertimbangan semua aspek dan dampaknya kepada seluruh komunitas, terutama yaitu murid dalam hal ini. penting pokoknya nomor satu di murid. adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi selama ini langkah-langkah yang saya lakukan itu meliputi yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dan fakta. Selanjutnya dari hasil tersebut kami akan membuat tim untuk dikonsultasikan, kemudian kita analisis opsi-opsi apa saja yang ada sehingga pengambilan keputusan nanti akan tercetus, kemudian kita akan evaluasi juga hasilnya. Kami juga sering melakukan rapat evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan yang sudah diambil ini berjalan dengan baik dari jalan. Ini sedikit kompleks karena dua-duanya
sehingga saya harus melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Langkah-langkah saya ya sih terutama identifikasi dulu masalah, kemudian mengumpulkan informasi dan berdiskusi juga dengan tim terkait. Kemudian saya analisis opsi-opsi yang ya, jadi pengambilan keputusan itu dan melakukan evaluasi dari hasil keputusan tersebut ya. Selanjutnya kita adalah transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian keterlibatan semua pihak yang berkepentingan itu pasti kita akan melibatkan. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis data dan fakta yang akan membantu kita dalam pengambilan keputusan itu jadi lebih objektif dan objektif. Kemudian Ini yang paling efektif yang melibatkan semua pihak tentunya ya. Kemudian kita mendengarkan berbagai perspektif ya, yang mengambil keputusan secara transparan. Jadi semua kita ungkapkan dengan transparan. Kemudian kita juga menggunakan pendekatan berbasis data. Berbeda dengan ekspektasi dari berbagai pihak. Kemudian kita juga secara internal juga sering menjadi tantangan. Itu semua tantangan harus kita Ya, tantangan utamanya itu adalah adanya perbedaan pendapat. Karena kita makhluk sosial pasti ada pendapat yang berbeda. Kemudian ekspektasi dari berbagai pihak, karena tadi sudah berbeda pendapat tentu kepalanya orang-orang satu orang dengan yang lain itu kan beda-beda ya Pak ya. Kemudian ekspektasinya mereka terhadap Bapak itu juga beda-beda ya. Juga selain itu kan kita akan memastikan apakah keputusan yang diambil sudah adil dan tidak memihak. Nah, jadi termasuk juga tekanan dari luar seperti dari orang tua dan masyarakat itu juga menjadi tantangan. Jadi kami biasanya memang memiliki yang katakan dulu, jadi memiliki jadwal untuk menyelesaikan. Namun dalam situasi yang mendesak, ya harus kami mengambil satu sikap, ya, kemudian mengambil tindakan secara profesional. Jadi biasanya tuh saya mengikuti jadwal, tapi dalam beberapa situasi misalnya hal itu mendesak, jadi kami harus memutuskan di tempat, sehingga prosedur yang akan dijalankan itu meliputi pertemuan darurat, kemudian pengambilan informasi dengan segera untuk pengumpulan data dan fakta tadi, serta pengambilan keputusan dengan pelibatan. Faktor yang mempermudah adalah tentunya hubungan dari tim manajemen sekolah manajemen yang memilih tadi dan kita menyelesaikan dengan prosedur yang tentunya lebih bijak. Itu yang penting itu adalah dari Dewan Guru, karena tadi saya sampaikan di awal itu lebih banyak untuk berkomunikasi kan dengan Dewan Guru, dan juga kebijakan serta prosedur yang jelas sangat membantu dalam pengambilan. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Ya, oke, saya coba ini ya menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi pembelajaran terbesar adalah yang penting sekali itu mendengarkan semua pihak dan semua pihak yang terlibat nih, dan keputusan itu berdasarkan kondisi ya. Dan kita mempertimbangkan juga dampak dari keputusan.
pembelajaran terbesar itu pentingnya mendengarkan semua pihak yang terlibat tentunya, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan integritas, serta selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Melalui wawancara dengan Bapak Laluwarga Dinata, kita melihat bagaimana beliau menerapkan prinsip-prinsip care-based thinking ketika menangani kasus siswa yang sering absen karena membantu keluarga untuk bekerja. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan situasi individu siswa sambil tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan akademis mereka. Beliau juga menekankan pentingnya empati dan memberikan kesempatan perbaikan dalam kasus guru yang melakukan favoritisme, yang mencerminkan upaya beliau untuk mengharmoniskan antara keadilan dan kepedulian. Sementara itu, Ibu Gusti Ayu Bambang menekankan pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan yang etis. Dalam kasus guru yang memberikan hukuman fisik kepada siswa, keputusan beliau untuk memberikan pelatihan manajemen kelas daripada hukuman langsung menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan yang berbasis pada kepedulian dan rehabilitasi. Jubir sekolah ini juga menghadapi tantangan yang serupa, seperti menangani perbedaan pendapat dan ekspektasi dari berbagai pihak serta tekanan dari luar. Namun, mereka telah menunjukkan bahwa dengan transparansi, komunikasi yang baik, dan pendekatan berbasis data, mereka dapat menjaga kepercayaan dan dukungan dari komunitas sekolah. Pengalaman mereka mengajarkan pada kita tentang pentingnya mendengarkan semua pihak, mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan integritas, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah, adalah kalimat yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak,